Oke, baik. Sambil menunggu yang lain bergabung, ya kita mulai saja ya perkuliahan pertama hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Ya, baik Kak. ini masih pada ngantuk ya sepertinya ya. Ya, kalau masih ngantuk ya ke kamar mandi ya. Cuci muka dulu ya. Biar segar ya. Tapi jangan sampai lupa minum, makan gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau lupa itu. Oke, hari ini tanggal 2 Maret 2026 kita bertemu ya dalam perkuliahan metode numerik. Hari ini pertemuan pertama ya, di semester 1, 2, 4 ya. Kalian sudah masuk semester keempat ya. Untuk mata kuliah metode numerik ini Bapak berdua dengan Pak Agus. Untuk pembagiannya Bapak nanti sampai pertemuan akan masuk di pertemuan ke-9. 10 juga sama ya. Untuk jadwalnya kita Senin pagi ya pukul 8 ya. Mungkin nanti kalau ada yang keberatan ya di Senin pagi, sebetulnya Bapak juga agak berat ya kalau perkuliahan pagi ya. Biasanya Bapak hari ini ke kampus, tapi karena ada perkuliahan pagi, eh, Bapak di rumah dulu ya. Tapi nanti mudah-mudahan ada celah gitu ya bagi kalian untuk reschedule jadwalnya ya, jika memungkinkan ya. Tapi kalau tidak memungkinkan ya berarti kita tetap di Senin pagi. Metode numerik ini 3 SKS ya. Seperti biasa ya, satu SKS itu kalau tatap muka 50 menit, kemudian ada penugasan terstruktur dan juga tugas individu ya. Jadi perkuliahan metode numerik tidak hanya tatap muka, tapi juga ada penugasan dan belajar mandiri. Oleh karena itu, eh, kalian diharapkan yang tidak hanya fokus ketika perkuliahan, tetapi juga mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan. Kemudian belajar secara mandiri. Tujuan dari perkuliahan metode numerik ya. Terus sebelum kita masuk ke tujuan perkuliahan metode numerik, awal mula dari mata kuliah ini adalah analisis numerik ya, ANUM, tetapi kita ambil metode numerik ya, karena menyesuaikan dengan fokus dari pendidikan matematika ya, berbeda dengan program studi matematika. Di sini kita belajar metode-metode yang digunakan. Yang pertama menganalisis galat. Ya, galat ini bahasa baku dari error ya. Jadi menganalisis galat atau error dalam perhitungan numerik ya.
Kemudian yang kedua, menentukan akar persamaan tak linear dengan menggunakan metode tertutup dan terbuka. Nah, jadi ada beberapa metode ya untuk menyelesaikan atau mencari ya akar-akar persamaan tak linear. Itu metode tertutup dan terbuka ya. Di dalam metode tertutup juga ada ya eh, lebih spesifik lagi strategi-strategi yang digunakan untuk mencari akar. Di metode terbuka juga. Ya. Kemudian yang ketiga itu menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan operasi baris elementer maupun iterasi. Ya, operasi baris elementer sepertinya familiar ya karena sudah dipelajari di mata kuliah aljabar linear. Diharapkan apa yang sudah dipelajari di mata kuliah sebelumnya itu dikaitkan ya dengan apa yang kita pelajari di metode numerik karena sebagian besar ya materi-materi yang ada di metode numerik itu sudah dipelajari sebetulnya di mata kuliah sebelumnya. Hanya berbeda dari segi strategi penyelesaian masalahnya. Kemudian yang keempat, menjelaskan interpolasi linear dan non-linear. Kemudian pencocokan kurva, integrasi numerik, ya, ini yang keempat. Kemudian kelima, menentukan masa nilai awal. Nah, ini eh, tujuan dari perkuliahan, ya. Nah, topik yang kita pelajari ini sebetulnya adalah tools, ya, untuk kalian mengembangkan keterampilan matematis, ya. Yang paling kental dalam perkuliahan ini adalah computational thinking, ya. Nanti kita akan eh, fokuskan ya pada computational thinking. Akan tapi bisa juga berpikir analitis, ya, kemudian berpikir evaluatis, ya, pemecahan masalah, ya, dan juga kreatif. Ya. Nah, ini dituntut dalam perkuliahan ini. Jadi topik-topik yang diberikan ini adalah sebatas tools ya yang digunakan ya untuk mengembangkan keterampilan matematis yang tadi Bapak sudah sampaikan. Untuk gradingnya, eh, ini eh, gambaran awal saja ya. Jadi ada tiga penilaian yang dipertimbangkan untuk scoringnya atau grading. Yang pertama assignment, kemudian yang kedua midterm, kemudian yang ketiga final term ya. Untuk bobotnya itu awal yang kita eh, tetapkan di awal untuk assignment itu 20%, kemudian untuk midterm itu 40% dan final term itu 40%. Walaupun bobot ini terkadang yang kita sesuaikan ya dengan pencapaian dari mahasiswa ya. Misalnya bobot assignment itu hmm, naik ya dibandingkan dengan midterm dan final term ya. Tergantung dari nilai yang didapatkan oleh mahasiswa ketika UTS maupun UAS. Jadi prinsipnya adalah tetap ya hmm, memperhatikan kondisi kelas gitu ya, dan fair bukan ya. Jadi mahasiswa yang nilainya tinggi itu akan mendapatkan grading yang tinggi juga. Oke. Nah, untuk topik yang akan kita pelajari dalam mata kuliah metode numerik ini ada 7 ya. Yang pertama adalah pengertian metode numerik. Yang kedua akar persamaan tak linear.
kemudian sistem persamaan linear, interpolasi, kemudian pencocokan kurva, integrasi numerik, dan masalah nilai awal. Nah, untuk 4 topik pertama itu akan dibahas oleh Bapak ya sampai pertemuan ke-7. Kemudian 3 topik sisanya itu akan diberikan setelah UTS dengan Pak Agus. Nah, kalau kaitannya dengan regulasi, sepertinya kalian sudah memahami ya dengan baik ya. Sudah 3 semester. Kira ini tidak perlu disampaikan satu persatu ya. Jadi norma-norma yang sudah kalian pelajari di semester-semester sebelumnya itu mohon dipatuhi ya. Oke. Kemudian untuk sumber yang kita gunakan ya dalam perkuliahan ini ada 5 ya. Tetapi yang paling banyak digunakan itu dari Munir, Rinaldi Munir, dosen informatika Institut Teknologi Bandung itu akan kita gunakan ya. Untuk sumber-sumber lainnya juga kita gunakan eh, seperti eh, bukunya, kemudian eh, sebentar, Sahid itu pengantar komputasi numerik dengan MATLAB ya. Kemudian ada versi yang berbahasa Inggris ya ini di dua pertama ya, yaitu Capra ya dengan Numerical Methods for Engineers. Kemudian Basic ya Advanced Engineering Mathematics. Ya, mata kuliah metode numerik sebetulnya mata kuliah yang banyak atau menjadi sesuatu yang mendasar ya untuk mahasiswa numerik ini menjadi. Tapi eh, kita di pendidikan matematika juga perlu ya memahami metode numerik ini karena permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu tidak hanya bisa diselesaikan dengan metode analitis. Ya. Jadi ada metode numerik. Nanti akan Bapak sampaikan ya di slide setelah ini eh, perbedaan antara metode analitis dan juga metode numerik ya, dalam menyelesaikan masalah matematika. Oke, sebelum kita masuk ya ke pembahasan di pertemuan pertama tentang pengertian metode numerik, kemudian di dalamnya kita akan membahas tentang galat ya, atau error. Ada yang ingin ditanyakan ya terkait dengan regulasi perkuliahan? Sepertinya nggak ada, Pak. Belum ada ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya sambil berjalan ya via WhatsApp juga silahkan. Ya. Oke, baik. Kita mulai pertemuan pertama ya, membahas tentang pengertian metode numerik dan di dalamnya ada pembahasan tentang galat ya atau error. Nah, tadi ya sempat Bapak singgung ya antara metode analitis dan juga metode numerik. Ya. Nah, ini sebetulnya bentuknya informasi ya. Kalian bisa mencari AI
Kami bisa menggali lebih mendalam apa itu metode analitis dan juga metode numerik. Ya, ini Bapak menyampaikan soal kalkulus ya, kemudian mata kuliah eh ya sebagian besar di mata kuliah kalkulus ya. Jadi kalkulus diferensial, kalkulus integral. Nah, di sana kita menyelesaikan masalah menggunakan langkah-langkah matematis yang itu sifatnya tertutup dan juga eksak. Jadi hasil yang kita dapatkan itu bentuknya nilai yang eksak ya, nilai yang eh, pasti gitu kan ya. Kemudian kalau kita lihat di metode numerik itu penyelesaian masalah ketika kita memecahkan masalah itu menggunakan pendekatan numerik atau aproksimasi ya. Jadi kita akan mendapatkan bukan nilai eksak tetapi nilai hampiran. Nah, maka di sini kalau kita lihat di aspek hasil, solusi untuk metode analitis itu ekspresi matematika yang eksak, ya. Tetapi kalau metode numerik itu solusinya dalam bentuk bentar ya. Tampilannya dia kayak gini. Sebentar ya. Nah, tetapi kalau metode numerik itu solusinya dalam bentuk angka, ya, angka dengan pendekatan tertentu. Dan dari segi ketepatan untuk metode analitis itu eksak dan juga akurat. Akan tetapi kalau metode numerik tadi karena ada aproksimasi ya, maka di situ kita mendapatkan nilai hampiran yang memang bisa jadi berbeda dengan nilai eksak ya. Ada selisih ya antara nilai hampiran dengan nilai eksak. Nah, dalam proses penyelesaiannya untuk metode analitis kita menggunakan rumus ya, teorema dan manipulasi aljabar. Tapi kalau metode numerik kita menggunakan metode iteratif atau pendekatan numerik ya. Ya, seperti sini metode beda hingga kemudian interpolasi atau integral numerik. Ya. Nah, kalau kita lihat ya dari aspek hasil atau ketepatan, seolah-olah metode numerik ini memiliki banyak kelemahan ya, karena dari segi solusi itu tidak eksak ya. Akan tetapi metode numerik ini memiliki keunggulan ya, ketika kita dihadapkan pada permasalahan yang kompleks ya. Nah, di sini metode analitis itu tidak selalu bisa diterapkan pada semua permasalahan kompleks. Nah, peristiwa atau kejadian sehari-hari ya itu ketika dibuat dalam persamaan bisa jadi kompleks dan ketika kita menggunakan metode analitis itu terkadang sulit ya. Tetapi ketika kita menggunakan metode numerik ya kita akan memiliki solusi yang bisa mendekati ke solusi yang eksak gitu ya. Tetapi kita memang tidak tahu solusi eksaknya gitu ya. Kita hanya bisa menghampiri ya solusi eksak tersebut gitu ya. Jadi itu keunggulan dari
metode numerik ya. Nah, ini salah satu contoh ya, kasus integral tak tentu. Tentu ini adalah kasus yang sederhana ya. Ini sering kalian jumpai di kalkulus integral, di integral x kuadrat dx ya. Nah, sama dengan x pangkat 3 per 3 ditambah dengan konstanta. Nah, kalau kita menggunakan metode analitis ya kita langsung menggunakan hmm, aturan integral langsung ya. Jadi integral AX pangkat N dx ya sama dengan ya A per N plus satu dikalikan X pangkat N plus satu plus C gitu kan ya. Jadi kalian menggunakan apa rumus ya atau teorema dan juga manipulasi aljabar untuk menyelesaikan integral x kuadrat dx. Kan tapi dengan metode numerik kita tidak menggunakan rumus, teorema atau manipulasi aljabar, kita menggunakan metode yang biasa digunakan ya, metode trapesium atau Simpson ya untuk mendekati nilai integral. Jadi kita mengolah bilangan-bilangan ya eh, untuk mendapatkan solusi. Tetapi memang solusinya adalah solusi yang mendekati nilai eksak. Gitu ya. Jadi ada perbedaan antara metode numerik dan juga metode analitis. Nah, bagaimana metode numerik itu? Jadi metode numerik ini adalah di sini teknik-teknik yang digunakan ya untuk merumuskan masalah-masalah matematika ya agar dapat diselesaikan dengan operasi-operasi aritmatika. Jadi sebetulnya yang kita lakukan nanti adalah operasi-operasi aritmatika yang sederhana ya, yang biasa seperti tambah, kurang, kali, bagi. Ya. Jadi kasus sekompleks apapun atau masalah sekompleks apapun itu diselesaikan dengan operasi-operasi aritmatika yang sederhana. Kemudian tujuan dari metode numerik ini adalah memberikan metode-metode yang efisien ya untuk memperoleh jawaban numerik dari bermacam-macam permasalahan ya. Baik permasalahan yang sederhana maupun yang kompleks gitu ya. Nah, ini semacam gambaran ya, gambaran bagaimana metode numerik itu digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada metode numerik ya kita gunakan ya untuk menyelesaikan masalah matematika dengan uh, operasi yang sederhana ya, operasi aritmatika yang biasa ya. Artinya ini familiar ya untuk semua orang. Oke. Nah, jadi kita bahas bilangan real ya. Mengapa kita bahas bilangan real? Ini kaitannya dengan error ya. Nah, di dalam bilangan real itu ada bilangan eksak, ada bilangan non eksak ya. Di dalam konteks metode numerik ya, bilangan real itu ternyata dibagi dua ya, dua kelompok ya. Ada bilangan eksak ya, ada bilangan non eksak ya. Bilangan eksak di dalamnya ada bilangan asli ya, ada bilangan bulat ya, ada bilangan rasional dan irasional. Kemudian bilangan non eksak itu ada bilangan aproksimasi. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah bilangan pi ya. Diaproksimasi menjadi 3,1416.
Nah, di SMP, di SMA ya, ketika kalian eh, menyelesaikan masalah yang di dalamnya ada pi, biasanya kalian menggunakan berapa pi-nya itu? 22/7 atau tiga Ya, puluh 22/7 ya, atau 3,14 itu kan ya. Biasanya tergantung ya. Ini biasa digunakan dalam topik lingkaran ya, lingkaran eh, bola, luas area, luas bangun datar, luas area dan juga volume bangun ruang ya. Nah, ketika mencari luas daerah yang dibatasi oleh lingkaran ya, jika jari-jarinya itu 7, kelipatannya biasanya menggunakan 22/7 ya. Tetapi kalau bukan kelipatan 7, biasanya menggunakan 3,14, apalagi kalau R-nya itu 10 gitu kan ya. Jadi memudahkan siswa dalam perhitungan. Nah, akan tetapi perlu difahami bahwa 22/7, 3,14 itu sebetulnya bukan bilangan eksak ya. Dia adalah bilangan aproksimasi. Nah, dalam perkuliahan ini kita menghindari ya, menghindari pi sama dengan 22/7 atau pi sama dengan 3,14 karena ini adalah bilangan aproksimasi. Bagaimana nilai eksak dari pi ya? Sebetulnya nilai eksak dari pi itu kalau kita coba lihat di Excel itu panjang sekali ya. Bisa dicoba ya. Sudah tampil belum? Ini ya. Masih di PowerPoint-nya. Iya, Pak. Oke, itu tadi. Sebentar. Share-nya screen. Nah, gini nih. Ini sama dengan pi ya. Tanda kurung buka, tutup, kemudian kita kan enter. Nah, jadi 3,141593 ya. Kalau kita expand ya lebarnya, kemudian kita coba tambahkan eh, sampai berapa ya? 20 ya, gitu kan.
Nah, ini coba kita ya, memiliki keterbatasan ya dalam me- merepresentasikan nilai pi ini ya. Ini ditunjukkan dengan nilai nol. Padahal kalau kalian coba lihat di internet nilai pi itu sangat banyak sekali gitu ya. Dan kalau kita lihat ya 22/7 nilainya untuk dua angka di belakang koma itu masih sama ya 3,14, tetapi setelah itu berbeda. Jadi 22/7 itu bukan nilai pi yang sebenarnya, tapi 22/7 itu adalah aproksimasi ya dari nilai pi. Jadi kalau misalkan teknisi menggunakan nilai pi 22/7 itu ketika membuat jalan atau membuat jembatan atau membuat jalan apa, jalan tol layang ketika melengkung itu dapat dipastikan itu tidak pas gitu kan ya karena ada selisih ya, antara exact dari V ya pi dengan 22/7 makanya ini kalau kita lihat selisihnya itu 0,001 ya ini untuk 1 pi ya. Bagaimana kalau ya itu ada 10.000 pi gitu kan ya otomatis nanti ada selisih ya yang besar gitu kan ya. Jadi kalau kita melihat, oh ini selisihnya sangat kecil, oke untuk 1 pi. Tapi ketika kita bicara ya dalam kehidupan yang nyata untuk teknisi atau yang membuat konstruksi, mereka bekerja dengan bilangan yang sangat besar, ya, bermeter-meter ya, atau ribuan eh, meter gitu ya. Sehingga kalau itu dikali dengan bilangan yang kecil, tetap akan mengakibatkan selisih yang besar. Jadi penyimpangan yang besar itu diakibatkan dimulai dari penyimpangan yang sangat kecil. Ya. Jadi memang harus berhati-hati dengan penyimpangan yang kecil. Itu ya. Jadi dalam bilangan real itu ada dua, ada bilangan eksak, kemudian bilangan eh, non eksak. Oke. Sekali lagi dalam perkuliahan ini ketika kita bicara pi itu tidak usah diganti ya menjadi 22/7 atau 3,14 ya. Biarkan itu dalam bentuk pi ya. Karena pi sendiri adalah eh, bilangan yang memang kalau kita coba lihat eksaknya itu tidak berujung. Oke, kita mulai membahas tentang galat ya atau error ya. Karena tadi ya, ketika kita menggunakan metode numerik kita mendapatkan nilai hampiran yang memang berbeda dengan nilai eksak ya. Akan tetapi kita mencari nilai hampiran yang memang mendekati nilai eksak atau error yang kecil. Nah, dari mana error-error itu bisa muncul? Nah, ini ada beberapa tipe galat ya. Ada galat inherent atau inherent error, kemudian ada galat pemotongan atau truncation error, kemudian ada galat pembulatan. Kemudian di sebelah kanan itu ada jenis galat ya, ada galat numerik, ada galat mutlak, kemudian galat relatif. Kita bahas satu persatu ya, tipe galat dan jenis galat ini. Nah, galat inherent itu merupakan galat eksperimental. Jadi, galat ini biasa didapatkan ketika kita salah dalam
membaca skala atau menyalin data ya. Ini biasanya terjadi ketika kita melakukan eksperimen. Dulu ya, mahasiswa pendidikan matematika itu mengikuti program TPB ya, tahun pertama bersama. Bapak mengikuti program ini karena memang wajib ya. Tapi mulai tahun 2006 kalau tidak salah itu ditiadakan ya. Apa itu tahun pertama bersama? Jadi setiap mahasiswa pendidikan MIPA ya, pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan biologi, pendidikan kimia itu belajar semua topik di MIPA ya. Jadi Bapak di tahun pertama itu belajar 1 tahun ya, artinya 2 semester itu belajar fisika umum ya. Fisika umum di semester 1, di semester 2. Bukan fisika umum ya, fisika dasar ya. Fisika dasar 1, fisika dasar 2 dan SKS-nya lumayan banyak tuh, 4 SKS. Kemudian mengambil mata kuliah biologi juga ya, biologi umum ya, tidak salah. Kemudian mengambil mata kuliah kimia juga. Nah, di situ juga kita tidak hanya ikut perkuliahan, tapi juga mengikuti praktikum. Nah, jadi ada praktikum fisika, ada praktikum kimia, ada praktikum biologi. Jadi tahun pertama itu memang kita serba bisa, gitu kan ya. Tapi sampai 2026 itu eh, mulai 2026 itu dihapus ya, jadi masing-masing eh, fokus ke bidang studinya, ya. Jadi matematika, matematika gitu ya. Nah, di praktikum itu kita belajar ya bagaimana membaca skala. Ya. Eh, Salah satunya di antaranya adalah ini nih. Jadi ketika kita mengukur itu harus dipastikan bahwa kita melihat pada posisi yang tepat gitu ya. Nah, contohnya ini kesalahan paralaks. Kesalahan paralaks ini kesalahan terjadi ketika kita salah dalam memosisikan eh, mata kita ya. Misalnya ada mistar ya. Kemudian kalau kita lihat ya dari sebelah kiri kita membacanya 12,4 ya. Ya. Kemudian kalau di sebelah kanan itu kita lihat nilainya 12,6. Jadi ada perbedaan ya. Kemudian kalau kita lihat tegak lurus ya itu nilainya 12,5 dan yang benar yang tegak lurus ya. Kemudian ini di fisika ya. Kemudian di kimia itu eh, ketika membaca tabung apa ya Erlenmeyer atau apa gitu ya. Bapak lupa lagi. Jadi ada mungkin di SMA kalian pernah eh, melakukan praktikum juga ya, praktikum kimia. Nah, itu ada tabung pipa atau seperti apa. Kemudian diisi oleh cairan kimia ya. Nah, bentuknya kan eh, tidak semuanya datar seperti ini ya. Jadi ada yang dia melengkung seperti ini. Nah, bagaimana membaca ukuran ya atau membaca volume ya dari cairan, bukan volume ya. Ya, mungkin volume ya dari cairan ini. Nah, kalau kita baca di sini ini salah ya. Jadi yang tepat itu di sini nih. Nah, akan tapi posisi mata juga menentukan. Kalau kita terlalu kalau kita melihat dari atas ya terlalu atas itu akan berbeda nilainya. Atau terlalu bawah juga sama kan berbeda. Yang tepat adalah sejajar. Nah, ini namanya galat inherent ya. Kesalahan ketika kita
salah dalam membaca skala, atau bisa juga ya ketika kita salah dalam mengoperasikan alat, gitu kan ya. Ini terjadi ketika Bapak berkunjung ke Papua ya. Di Papua itu eh, dalam rangka ini ya, kurikulum implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian ada guru yang berinisiatif membuat klinometer. Mungkin kalian pernah mendengar ya klinometer. Itu aplikasi dari eh, penggunaan konsep trigonometri ya. Jadi misalkan untuk menghitung ketinggian dari tiang bendera atau ketinggian dari sebuah bangunan. Nah, yang digunakan oleh eh, guru-guru tersebut adalah busur ya. Kemudian biasanya busur itu tidak eh, seperti ini, tapi juga ada tambahan segini ini ya. Jadi selain busur di situ ada penggaris. Nah, nah seharusnya eh, kan ada tali ya, ada tali tuh. Tali itu harusnya pusatnya itu di sini ya, karena posisi dari 0 derajat atau 180 derajat. Tapi eh, guru-guru di sana menempatkan titiknya di sini. Jadi bukan di busurnya, tapi di apa penggarisnya. Nah, kemudian saya kritisi ya, karena kalau di sini ini bukan bagian dari busur ya. Di, kalau misalkan dari sini nanti sudut yang dibentuk itu tidak mencerminkan yang seharusnya. Mungkin nanti kalian bisa eh, belajar ya bagaimana membuat clinometer ya. Ini menarik kalau diaplikasikan ya, digunakan untuk membantu siswa memahami atau aplikasi ya dari konsep trigonometri. Ya, oke, ini Galat inherent. Ini sebentar ada yang chat tapi. Oh, ini ya, kehadiran ya. Oke, ini Galat inherent. Lanjut ke error pemotongan. Ini kalau ada pertanyaan ya silahkan raise hand ya. Jadi tidak perlu menunggu di akhir. Kalau ada yang kurang jelas, silakan langsung tanyakan. Nah, ini biasanya terjadi karena sengaja dipotong ya untuk kepentingan tertentu atau misalkan karena terlalu panjang ya. Jadi misalkan Y sama dengan sin X sama dengan X dikurangi X pangkat 3 per 3 faktorial ya ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Kemudian ada kebutuhan tertentu atau kepentingan tertentu akhirnya dipotong ya. Jadi Y bintang di sini sama dengan X dikurangi X pangkat 3 per 3 faktorial. Sehingga ada bagian yang dihilangkan. Maka di sini ada galat pemotongan ya. Jadi ada errornya. Errornya adalah yang dipotong itu. Jadi E sama dengan X pangkat 5 per 5 faktorial dikurangi X pangkat 7 per 7 faktorial dan seterusnya. Jadi ini eh, error yang didapatkan karena hasil pemotongan ya untuk kepentingan tertentu atau kebutuhan tertentu.
Kemudian galat pembulatan. Ini terjadi karena tidak diperhitungkannya ya beberapa angka terakhir ya, dari suatu bilangan. Jadi untuk menyederhanakan ya, kemudian bilangan itu dibulatkan pada posisi ke n ya dengan membuat semua angka di sebelah kanannya menjadi nol ya. Misalkan ini 8.632.574 ya. Kemudian dibulatkan menjadi 8.633.000 ya. Nah, kita juga biasanya seperti ini ya. Kalau ditanya eh, kapan acara dimulai? Nah, oh, acara dimulai jam 9-an. Ya, hati-hati ya, jam 9-an itu dari jam 9.01 sampai jam 9.59 ya. Nah, kadang-kadang ada yang misalnya mempermainkan gitu kan ya. Jam 9-an kan ya. Ada yang datang tepat waktu jam 9, ternyata menunggu ya, sampai eh, menunggu sampai 9.50. Kemudian yang datang jam 9.50 kan saya bilang jam 9-an ya. Ini masih jam 9. Nah, ini harus hati-hati ya. Jadi kalau ketika membuat janji memang harus tepat ya, eksak ya, biar tidak ada yang dirugikan. Kan. Kemudian 3,141596 ini pi ya, sebenarnya masih berlanjut. Kemudian dibulatkan menjadi 3,14. Nah, dengan pembulatan ya, ini mengakibatkan adanya error, bukan ya. Ada selisih, bukan ya. Jadi ketika kita menggunakan pi sama dengan 22/7, di situ ada galat pembulatan. Oke, ini tadi kita sudah bahas ya jenis-jenis tipe galat ya. Nah, di sini ada penjelasan lagi kaitannya dengan galat ya, kemudian hampiran, ya, kemudian ada galat absolut, kemudian ada galat eh, error relatif ya, approximation ya. Jadi ada 4 istilah nih, difahami dengan baik ya ini. Apa itu error ya? Jadi error itu ya tadi selisih ya, selisih antara nilai hampiran dengan nilai eksak ya. Jadi error itu sama dengan X dikurangi X topi ya. Atau X ya, X itu atau nilai eksak itu adalah X topi ditambah dengan error. Ini ada kaitannya juga sebetulnya dengan apa, reliabilitas ya. Jadi ada eh, true score ya. Mungkin nanti di mata kuliah metode numerik ya atau metode mata kuliah metode penelitian atau di PPEP ya. Jadi true score ya, nilai yang sebenarnya itu sama dengan observed score ya ditambah dengan error. Jadi nilai UTS, nilai UAS kalian itu adalah true score. Nah, misalkan ada mahasiswa yang
nilai UASnya itu 80 ya. Akan tetapi sebetulnya true score-nya itu bukan 80 ya. Jadi true score-nya adalah 50. Berarti di sini errornya adalah 30 minus 30. Mengapa dia bisa mendapatkan nilai 80? Bisa jadi karena dia mencontek, gitu kan ya. Jadi true score-nya atau nilai yang sebenarnya kemampuan dia itu sebetulnya 50, tapi dengan mencontek ya dia bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari true score ya. Ya di sini errornya 30 ya, lumayan besar ya. Kemudian ada mahasiswa yang sebetulnya true score-nya 80, tetapi ketika UTS atau UAS nilainya 50. Nah, berarti di sini errornya lumayan besar juga 30 ya, plus 30. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ya, ya karena misalkan kondisinya dia sedang sakit ya, atau dari segi psikologisnya sedang bermasalah, sehingga seharusnya dia mendapatkan 80, kapasitasnya dia 80, tapi di UTS atau UAS itu 50. Ya, ada mahasiswa yang seperti itu ya, saya lihat ya. Eh, di kelas dia bagus ya, ketika diminta untuk menjawab eh, pertanyaan ya dia maju ke depan ya, tetapi ternyata di UTS UAS nilainya kecil gitu kan ya. Nah, salah satu faktornya adalah eh, dia kecapean gitu ya, atau karena kesibukan ya, sehingga tidak optimal ketika ujian gitu ya. Tapi eh, sebetulnya memiliki potensi gitu kan ya. Nah, tetapi yang digunakan ya dalam penilaian adalah yang observed score ini ya, yang terlihat gitu kan ya. Nah, ya supaya true score dan observed score ini tidak terlalu jauh berbeda, maka errornya itu kita minimalisir ya. Jadi jangan sampai ada yang mencontek ya. Kemudian usahakan ketika ujian itu kalian mempersiapkannya dengan baik ya. Jangan sampai dalam kondisi sakit ya atau seperti apa, sehingga observed score dan true score itu tidak jauh berbeda. Gitu ya untuk mendapatkan gambaran ya tentang error. Kemudian galat mutlak. Nah, ini nilai mutlak suatu galat. Nah, jadi eh, absolute value dari I ya, atau dari error ya, itu selisih dari X dan juga X topi ya. Jadi di sini kita lihat ya, negatif 30 dan positif 30 itu kalau kita lihat garis mutlaknya sama, yaitu 30. Jadi seperti kesalahan paralaks tadi ya, yang sebelah sini. Nah, sini 12,4 ya, ini 12,6. Ini errornya sama, ya, penyimpangannya sama ya, 0,1 dari kiri maupun dari kanan. Kemudian galat relatif. Galat relatif itulah perbandingan antara galat mutlak dan juga nilai eksak. Ya. Jadi di sini galat mutlak ya, kemudian dibagi dengan X ya, atau bisa juga dituliskan ya galat relatif itu X dikurangi X topi dibagi dengan X. Kemudian eh, yang terakhir ada galat relatif hampiran. Nah, ketika kita
mencari hampiran ya berarti memang kita tidak mengetahui sebetulnya ya nilai eksaknya ya. Mengapa kita mencari hampiran? Nilai hampiran karena kita tidak tahu nilai eksaknya. Kalau kita sudah tahu nilai eksaknya ya tidak perlu dicari nilai hampiran ya. Jadi nilai hampiran itu eh, kita cari karena kita tidak tahu nilai eksaknya. Maka di sini ada namanya galat relatif hampiran ya tanpa kita mencari nilai eksaknya ya. Dan di sini ER X topi itu sama dengan nilai absolute value dari E dibagi dengan nilai absolute value dari X topi ya. Jadi yang kita cari adalah error dan juga nilai hampirannya. Atau kalau kita ingin coba gunakan ya di sini atau kita sertakan nilai eksaknya ya. Jadi di sini kita ubah menjadi X dikurangi X topi dibagi dengan X topi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, di sini misalkan nilai sejati ya atau nilai eksak itu 10,3 ya. Kemudian nilai hampiran itu 3,333 ya. Dia ada nilai eksak 10,3 kemudian nilai hampiran 3,33. Nilai sejati itu X, kemudian nilai hampiran X topi. Nah, kemudian dari data dua ini kita akan mencari galat, kemudian galat mutlak, kemudian galat relatif dan juga galat relatif hampiran. Kita coba cari galatnya ya. Galat itu sama dengan ya, sama dengan nilai sejati atau nilai eksak ya dikurangi dengan nilai hampiran itu X topi ya. Jadi di sini nilai sejatinya adalah 10/3 ya. 10/3 dikurangi 3,333. Jadi 10 per 3 kita ubah dia menjadi bentuk pecahan ya menjadi 3 3 3 per berapa di sini? Per 1000 ya. Nah, ya kita samakan penyebutnya. Ini berapa? 3000 ya. Ini terus ya. Oke, 3000 dibagi 3 1000 ya, 1000
dikali 10, 10.000. 10.000. Ini pennya harus diganti ini kayaknya. Oke, 3.000 dibagi 1.000, 3 dikalikan 3.333. Berarti 9.000. Ini 9.900. Bentar ya. 9.999. Jadi berapa? 1/3.000. Nah, ini errornya ya. Errornya adalah 1/3.000. Kalau kita ubah ke dalam bentuk desimal, 0,0033 dan seterusnya ya. Atau sebetulnya bisa kita tuliskan ya. Ini kan 33 terus gitu kan ya. Ini dia 0,0003. Nah, biasa seperti itu ya. Artinya repeated desimal. Jadi 3 3 3 3 3 terus gitu ya. Oke, itu galatnya ya. Kemudian kita lanjut ke galat mutlak ya. Ya, galat mutlak ya berarti galat yang kita dapatkan di poin pertama itu. Di satu jadinya A. Dan ini dihapus dulu ya. Hmm. Oke. Satu, dua ya. Jadi galat mutlak itu sama dengan ya harga mutlak atau absolute value dari X ya dikurangi X topi ya. Nah, di sini sudah eh, positif ya 0,0003. Nah, ini adalah galat mutlak ya. Kemudian selanjutnya adalah galat relatif. Jadi galat relatif itu adalah error ya dibagi dengan eh, Mutlak galat X. mutlak dibagi dengan nilai pasti ya atau nilai sejati ya. Jadi di sini ya dibagi dengan nilai sejati ya. Jadi 0,0003 dibagi dengan nilai sejati. Nilai sejatinya adalah 10/3. Ya, atau kita coba sederhanakan ya. Kita ubah dalam bentuk desimal yang di atas ya. Maaf, dalam bentuk fraction ya. Jadi 1/3.000 itu dikali. Nah, ini kan berpindah ya. Dia menjadi 1/10.000.
atau 0,00001. Itu galat relatif. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah galat relatif hampiran. Ya. Galat relatif hampiran. Yang galat relatif hampiran adalah galat ya dibagi dengan nilai hampirannya. Ya. Galat dibagi dengan nilai hampirannya. Galatnya berapa? 0,0003 ya dibagi dengan nilai hampirannya ya. Di 3,333 atau kita bisa ubah dalam bentuk fraction ya. Jadi 1/3000 ya dikalikan. Nah, ini kita tukar posisinya ya. Ini 3,333 ya. Itu kan 3.333 dibagi dengan 1.000. Nah, ini menjadi eh, perkalian ya. Kemudian kita tukar posisinya ya 1.000 dibagi 3.333. Nah, ini menjadi eh, ini bisa di cancel ya. Tiga nolnya jadi 1/9.999. Nah, itu ya. Jadi kasus yang sederhana seperti ini ya, nilai sejati ya, 10/3 dan juga nilai hampiran 3,33 bisa kita analisis errornya, kemudian galat mutlak, kemudian oke, ada pertanyaan? Pak, maaf tadi mungkin saya kelewat dalam penjelasan Bapak. Pada saat tadi Iya. pencari galat di awal itu kan ada 0,000333 ya Pak. Nah itu kan jadi 0,0003 Mm-mm. dengan ada garis di atas. Itu artinya apa Pak? Apakah itu pembulatan Ya. atau bagaimana? Nah, ini namanya repeated decimal ya. Jadi 3 itu ketika diberikan tanda bar itu artinya dia berulang kan ya. Jadi kalau misalkan ada 0,1 ya seperti ini. Ini mungkin ada di buku teks yang berbahasa Inggris ya. Kalau di Indonesia tuh eh, ke- Bapak belum pernah menemukan ya, atau Bapak belum pernah membaca gitu ya. Jadi 0,1 dengan tanda bar di atas ini artinya 0,1111111 dan seterusnya. Jadi tanpa ada ujungnya, tuh kan ya. Kemudian kalau 0,23, nah, ya, jadi ada tanda barnya di atas ya. Jadi 0,23, 23, 23, 23 dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini merepresentasikan bilangan desimal yang dia berulang dan tidak ada ujungnya. Jadi repeated desimal gitu ya. Tapi ada batas minimum buat dia bisa repeated gitu nggak Pak? Atau dua aja? Atau Batas. dia selalu berulang? Maksudnya kan itu 3 3 3 3 terus ya? Itu bisa dikatakan repeated atau Mm-mm. mungkin cuma tiga angka yang sama itu dikatakan repeated juga bisa Pak. Kalau repeat itu dia terus menerus ya. Jadi tidak ada misalkan hanya 3 kali kita gunakan tanda bar di atasnya tidak bisa. Jadi dia hanya
kita gunakan kalau dia berulang terus-menerus tanpa henti, gitu kan ya. Nah, misalkan yang ini nih, 000, kan 3 kali ya. Nah, ini tidak bisa kita gunakan tanda repeated ini, gitu kan ya. Karena dia hanya sampai 3 kali. Tapi kalau angka 3 yang terus berulang terus-menerus tanpa ada ujungnya, nah ini kita gunakan tanda bar seperti ini. Bisa difahami ya? Paham, Mbak. Terima kasih banyak. Ya, oke. Jadi harus hati-hati juga misalkan 0,0123 misalkan ya. Nah, yang di repeat adalah 23 aja, 01 tidak ikut ya. Jadi di sini 0,0123, 23, 23, dan seterusnya ya, 23 dan seterusnya. Oke, itu ya eh, nilai sejati, nilai hampiran. Dari kedua nilai tersebut kita bisa mendapatkan error ya, kemudian error mutlak, kemudian garis relatif dan garis relatif hampiran. Oke, nah ini Bapak ingin eh, menambahkan juga ya penjelasan tentang akurasi dan precision ya. Ya, kalau di instrumen itu ada validitas dan reliabilitas ya. Kedua hal tersebut berbeda ya. Jadi akurasi itu kaitannya dengan ketepatan pada fokus ya, tetapi kalau precision itu dia pada keajegan ya, kekonsistenan nilai ya. Jadi akurasi itu s- bagaimana nilai itu agrees with the true value. Jadi mendekati nilai yang seharusnya. Tapi kalau precision itu sejauh mana nilai-nilai itu berdekatan dengan nilai yang lain. Nah, misalkan di gambar yang kanan ya, yang A itu kalau kita lihat ya, kita inginnya eh, nilai-nilai itu ada di sini kan ya. Jadi kalau kita ya memanah ya kita fokusnya di lingkaran yang paling kecil ya. Tapi setelah kita memanah, ternyata panah itu tidak ke tengah tapi kemana-mana ya. Ada yang ya di tengah, ada di lingkaran kecil, ada di lingkaran yang kedua juga ada dan ada di mana-mana. Ini menunjukkan bahwa ini tidak akurat ya dan juga tidak eh, presisi. Yang gambar B kita lihat ya itu ya titik-titik mulai mendekati ya, mendekati lingkaran kecil. Nah, ini bisa dikatakan akurasinya meningkat ya, tetapi eh, belum presisi. Artinya titik-titik ya, jarak antar titik itu masih berjauhan ya untuk yang gambar B. Untuk yang gambar C kita lihat ya. Yang gambar C itu jarak antar titik sangat dekat ya. Artinya eh, individual point itu agree with each other. Jadi sangat dekat gitu kan ya. Akan tetapi dia belum akurat. Jadi kalau kita lihat ini presisi tetapi belum akurat. Ya. Jadi presisi tapi masih melenceng kan ya. Nah, yang gambar D itu dia akurat dan juga presisi ya. Jadi presisi itu memang harus ditambahkan dengan akurat ya. Karena kalau hanya presisi
itu masih ada penyimpangan ya. Karena kalau akurat itu kaitannya dengan eh, bagaimana nilai-nilai tersebut ya dekat dengan true value ya, dengan nilai-nilai yang eksak gitu kan ya. Nah, di dalam metode numeriknya kita menginginkan bahwa apa yang kita cari ya nilai hampirannya itu adalah akurat dan juga presisi ya. Tidak sekedar presisi tapi juga harus akurat. Oke, ini pembahasan yang terakhir ya. Bukan ya, ini ada lagi nanti ya. Angka bena ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang open mic di sini? Siapa yang open mic? Ada yang be- bertanya? Nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Angka bena ya atau significant figure ya. Ini juga penting ya karena angka bena itu angka penting. Contohnya adalah di speedometer dan juga odometer ya. Ada yang bisa membedakan apa itu speedometer dan odometer? Kalian yang punya kendaraan, motor atau mobil ya. Apa bedanya speedometer dan odometer? Coba Pak. Apa? Ya, Nah, apa tuh? speedometer itu kecepatan rata-rata kendaraan. Misalnya kita yang 60 kilometer per jam, 80 kilometer per jam, Mm-mm. dan odometer itu yang berapa lama kendaraan itu udah menempuh jaraknya. Benar Nah, nggak, Pak? oh ya betul. Makasih ya, Kurnia ya. Jadi yang punya kendaraan, coba dilihat kendaraannya ya. Kalau lagi melaju ya, itu ada speedometer dan odometer yang eh, bergerak dinamis ya. Sebetulnya ada di sini di gambar ya. Nah, speedometer yang ditunjuk oleh jarum jam ini, kemudian odometer yang di bawah ini. Jadi odometer itu menunjukkan jarak tempuh ya kendaraan mulai pertama digunakan sampai terakhir ya. Nah, kalau kita lihat ya, eh, misalkan kita mengcapture salah satu tampilan dari eh, speedometer dan odometer ini. Kalau dari kejauhan itu sekitar, ini Bapak udah nulis ya, 49 ya, 49. Tetapi kalau kita zoom in lagi, ya, zoom in mungkin dua kali ya, itu nilainya 48,7. Ya. Kemudian kita zoom in lagi ya semakin semakin besar ya, itu nilainya 48,68. Nah, angka bena itu sebetulnya ada angka yang atau signifikan digit ya, itu adalah bilangan yang kita gunakan dan kita yakin dengan bilangan itu, bukan ya? Dari kejauhan itu 49, berarti kita yakin bahwa eh, kecepatannya adalah 49. Berarti di situ ada dua angka bena. Tapi ketika kita zoom in sekali ya, itu eh, nilainya bukan 49 lagi, tapi 48,7. Maka di sini kita mendapatkan tiga angka bena.
Kita zoom in lagi 2 kali, ya, mendapatkan nilai 48,68. Nah, berarti di sini kita mendapatkan 4 angka bena. Kita zoom in lagi misalkan ya, kita mendapatkan angka yang lebih banyak lagi, maka kita mendapatkan angka bena yang lebih banyak lagi, gitu kan ya. Begitupun di odometer ya. Sama. Ini 87.324, bukan ya. Eh 800 ya. 873.240. Nah, di sini kan bergerak nih 224 atau 245. Pastinya itu 873.244 itu pasti ya. Nah, tapi kalau misalkan eh, kita lihat posisinya ini 44 berapa nih kan ya. Nah, ini kan belum yakin ya. Nah, kalau belum yakin, maka kita belum bisa menambahkan angka bena. Jadi angka bena yang bisa kita dapatkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sampai 4 gitu kan ya. Nah, jadi angka bena atau angka signifikan itu adalah jumlah digit ya dalam suatu angka yang memberikan informasi tentang ketelitian atau akurasi ya dari suatu pengukuran atau perhitungan numerik ya. Jadi misalkan di sini 3,1416. Sini ada 5 angka bena atau 5 angka signifikan. Tetapi di sini 0,66667. Kalau dihitung itu ada 6 angka. Tetapi yang dijadikan sebagai angka bena itu ada 5. Ya, jadi 0 itu hanya menentukan tempat titik dari desimal. Jadi tidak dihitung. Kemudian 4.00687. Ya, di sini ada 5 angka, tetapi 0 dia termasuk ke dalam angka bena, ya, karena posisinya ada di tengah. Nah, ini bilangan 0,0023, ini angka signifikannya ada 2, yaitu 2 dan 3. Ya. Nah, ini penjelasan tentang jumlah angka bena dari angka-angka yang diberikan. Ya. Nah, ketika angka bena itu eh, sisanya di apa pengabaian angka bena ya sisanya itu nanti dinamakan dengan galat pembulatan. Ya. Seperti yang tadi ya di sini 873.244 itu kan pembulatan ke bawah ya. Oke. Nah, ini pembulatan angka bena sampai dengan 4 ya. Jadi 1,6583 itu kalau kita bulatkan ya menjadi 4 angka signifikan ya 1,658. 30,0567 dia menjadi 30,06. Nah, ini pembulatannya. Ini kalau kita abaikan ya beberapa nilainya itu memunculkan galat pembulatan. Kemudian di paling bawah itu ada eh, bilangan kambang atau floating point ya. Ini juga bisa kita identifikasi angka benanya ya.
Kira sama ya dengan penjelasan di atasnya. Nah, kita akan coba gali apa itu floating point ya. Jadi dalam eh, komputer digital itu ada dua cara ya menyatakan suatu bilangan. Itu sistem kambang atau sistem titik kambang atau floating point. Kemudian ada sistem titik tetap ya, atau fixed point ya. Nah, kalau fixed point atau titik tetap ya ini seperti tampilan apa adanya ya. Jadi eh, suatu bilangan dinyatakan dengan sejumlah tetap ya posisi desimal di ujung kanan ya. Tapi ini tidak praktis ya. Jadi seperti bilangan pi kalau kita teruskan ya sampai ujung atau teruskan bilangannya tidak ada ujungnya, gitu kan ya. Nah, terkadang Excel yang kita gunakan itu memiliki keterbatasan ya dalam merepresentasikan bilangan desimal. Nah, biasanya untuk memudahkan atau membuat sajian lebih mudah, maka digunakan bilangan titik kambang atau floating point ya. Jadi dalam floating point ini ada mantisari atau bilangan signifikan ya. Kemudian juga ada basis ya, basis sistem yang bilang itu kan apakah 2, apakah 8, 10, 16 atau seterusnya. Kemudian ada pangkat ya. Contohnya misalkan seperti ini ya. Ini untuk basis 10 ya. Kemudian 4 digit mantisa atau 4 digit angka bena. Misalkan 9.876,543. Nah, ini untuk penulisan koma memang beragam ya. Ada yang menggunakan koma betul-betul koma seperti ini ya. Ada juga yang menggunakan titik ya. Jadi memang terkadang ini membingungkan juga gitu kan ya. Tapi kalau di luar koma itu menggunakan titik ya. Kalau di kita koma itu yang menggunakan koma gitu ya. Koma kalau di luar biasanya digunakan untuk kasus ribuan ya. Misalkan 3.000, jadi biasanya ini ini 3.000 bukan 3,00. Yang harus dilihat konteksnya juga. Di Excel juga sama ya. Kalian bisa jadi mendapati Excel di mana koma itu direpresentasikan dengan koma seperti ini. Ada juga komputer yang memang menyajikan desimal itu dalam bentuk titik. Itu ada ya, ada settingannya ya. Jadi jangan sampai eh, kebingungan ya. Coba ya, di Excel laptop kalian gitu ya, dilihat itu menyajikan desimal itu dalam bentuk koma atau titik. Karena nanti biasanya eh, ngeceknya itu seperti ini biasanya ya. Nah, ini kan titik ya. Kalau kalian tulis koma, 3,1. Nah, biasanya kalau seperti ini kita nulis angka tapi posisinya tidak berpindah ke kanan, berarti eh, ini bukan merepresentasikan desimal, gitu ya. Tapi kalau 3,1, nah ini merepresentasikan desimal. Ada settingannya ya, apalagi nanti kalian coba cari ya. Atau kalian misalnya lebih prefer menggunakan koma ketimbang titik ya boleh ya. Yang terpenting kalian mengenali Excel kalian karena dalam mata kuliah ini kita akan selalu ya bersinggungan dengan Excel menjadi basis ya dalam perkuliahan kita ya.
Nah, ini juga sama basis 10 pembulatan ya 0,004568 ya kita eh, menggunakan bilangan titik kambang dengan 4 mantisa, 4 digit mantisa ya 0,4568 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, kalau kita lihat ya ada ketidakkonsistenan sebetulnya dalam menyajikan bilangan titik kambang. Ya, ada yang menuliskannya misalkan di sini 245,7654, ada yang menuliskannya 0,245764 kali 10 pangkat 3, ada yang menuliskannya 2,4 dan seterusnya, ada yang menuliskan 0,02. Berarti memang tidak ada standar ya. Nah, untuk menyajikannya dalam bentuk yang terstandar, maka di sini kita punya bilangan titik kambang yang dinormalisasi ya. Jadi misalkan di sini E sama dengan 2,7182818. Nah, ini dibuat bilangan titik kambang desimal ternormalisasi menjadi 0,271828118 kali 10 pangkat 1. Ini contohnya ya. Artinya dibuat menjadi 0, di sini. Satu lagi ya teknik pembulatan, ini pemenggalan dan juga pembulatan digit terdekat ya. Chopping ya, chopping itu memotong seperti di galat pemotongan ya. Ini misalkan di sini 3,14159 kita chopping ke 3 desimal jadi 3,141. Jadi memang dipotong ya, chopping. Ada lagi in rounding, ini pembulatan. Nah, ini kalau pembulatan ada ketentuannya. Kalau chopping sih tinggal motong saja ya. Hmm. Tapi kalau in rounding ya ada aturannya. Di sini jika digit setelah batas kurang dari 5 maka angka tetap. Kalau setelah batas 5 atau lebih biasanya angka bertambah 1. Misalkan di sini bilangan aslinya 3,14159, kita ingin rounding ke 3 desimal ini menjadi 3,142 ya. Karena 159 itu eh, bisa dinaikkan ya menjadi 2 in rounding. Oke, itu ya untuk materi kita hari ini ya, mulai dari apa itu metode numerik ya, perbedaannya dengan metode analitis, kemudian setelah itu kita membahas lebih mendalam ya tentang galat ya, error ya, ada tipe galat, ada jenis galat ya, kemudian akurasi, presisi ya, kemudian dilakukan dengan penyajian bilangan ya, bilangan titik kambang, kemudian diakhiri dengan chopping and in rounding ya. Nah, ini ada tugas ya untuk pertemuan hari ini. Jadi di mata kuliah metode numerik setiap pertemuan ada tugasnya ya. Jadi diharapkan, bukan diharapkan ya, diwajibkan ya untuk mengerjakan tugas karena eh, ya, siapa tahu tugas ini akan membantu ya, membantu kalian memahami materi ini dan juga berkontribusi terhadap penilaian akhir. Nah, ini ada persamaan kuadrat ya, x kuadrat dikurangi 20,1, ini koma 1 ini. X dikurangi 1 sama dengan 0. Kalian cari dengan rumus ABC ya. Nah, hmm,
Itu kalian coba bulatkan hasilnya, kemudian eh, gunakan pembulatan ke dalam, kemudian pemenggalan, ya, sampai dengan 4 angka bena. Kemudian kalian tetapkan akar terbesarnya X1, kemudian akar terkecilnya X2, kemudian kalian coba gunakan rumus X1 dan X2. Kemudian dari data yang didapatkan, atau dari hasil yang didapatkan, kalian tentukan galat, ya, galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Nah, ini untuk eh, komunikasi dokumen, ya, kita di mata kuliah ini kita gunakan Google Classroom, ya. Nanti Bapak share ya ke Kesa, ya, linknya. Tapi kalau misalkan ingin join dari kode ini silahkan, ya. Nanti akan Bapak bagikan setelah perkuliahan ini, ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk pertemuan pertama ini? Mungkin bisa di screenshot, ya. Ya, penggunaan AI ya dalam perkuliahan ini silahkan, ya. Karena Bapak prediksi juga kemungkinan, ya, atau peluang besar, ya, mahasiswa menggunakan AI, ya, baik itu ChatGPT atau apapun, ya, silahkan, ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengevaluasi, ya, mengkritisi hasil dari ChatGPT, ya. Jadi tidak semua informasi yang diberikan oleh AI itu bisa dipertanggungjawabkan, ya, kebenarannya. Itu perlu validasi atau verifikasi dari kita, gitu kan, ya. Nah, supaya bisa memvalidasi atau memverifikasi jawaban, ya, kita perlu memahami konsepnya terlebih dahulu, gitu kan, ya. Jadi kalau kita copy paste dari jawaban dari AI, kemudian tanpa ada verifikasi dan validasi, biasanya ada kesalahan, ya. Oke, jika tidak ada, ya, Bapak cukupkan, ya, untuk pertemuan hari ini. Jadi untuk pertemuan pekan depan, karena ini daring, pekan depan luring. Ini semuanya tinggal di Jabodetabek atau ada yang posisi sekarang di luar Jabodetabek? Ada? Ada, Pak. Chelsea di mana? Saya di Sumatera Selatan. Sekarang posisi di mana? Lagi di Sumatera Selatan, Pak. Nggak ke Jakarta? Karena saya melihat jadwal pendidikan Matematika 2024B itu daring selama puasa, jadi belum ke Jakarta, Pak. Oh gitu, sudah ada komunikasi ya dengan dosen-dosen yang lain gitu, ya? Saya lihat di pembagian jadwal daring sama luring aja sih, Pak. Hmm. Kan kalau sekarang minggu ini daring, ya minggu depan luring gitu kan, ya. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalkan selama puasa daring, ya nggak apa-apa sebetulnya, ya. Tapi nanti setelah Lebaran mulai luring gitu, ya. Iya, Pak, emang ada di jadwal yang perkuliahan itu selama Ramadan katanya daring semua, Pak. Pekan Gitu ya. daring. Oh, ya udah bagus berarti. Bapak juga setuju. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi? Kalau tidak ada, ya Bapak cukupkan, ya, untuk, ya. Oh, maaf sebenarnya tadi eh,
sedikit takutnya mis di saya. Tadi kan di soal latihan kita kan nyari galat juga ya, Pak. Yang dimana di galat itu kan salah satunya ada nilai hamparan. Sorry, nilai hampiran. Dan Hmm. dimana itu didapatkan dari diaproksimasi gitu. Berarti Hmm. kita nanti dapat nilai hampirannya untuk mencari galat dari soal tersebut. Berarti itu dari setelah kita dekatkan ke bilangan terdekat, in rounding itu sama satu lagi eh, yang menggunakan pemenggalan ya, Pak. Berarti kita pakai dua cara itu buat dapat nilai hampiran. Karena kan Iya, nilai yang didapat iya dari betul. rumus aplikasi kan pasti nilai eksak ya, Pak. Iya, betul. Oh ya, siap. Ya. Jadi nilai hampiran itu ya setelah kita memenggal, chopping atau in rounding kan ya. Oke, bagus ya, Nur Hidayat ya. Oke, Bapak cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita jumpa lagi pekan depan ya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Bapak. Pak. Bapak Alif ya. Bapak. Terima kasih.